Soalnya dia kayaknya tuh mulai ngerasa dia kan sempet sempet sangat amat heavy gitu mengkonsumsi alkohol, listeners. Sampai akhirnya dia, aduh, kayak gue harus berhenti deh nih. Ada satu momen di mana dia mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, listeners. Sobernya tuh sampai 2 hari. Gila. Itu momen di mana lo masuk ke klub hari Jumat, pulang hari Minggu. Dia ngerasanya, listeners, tingkat kreativitasnya itu semakin baik gitu ya. Ditambah dia akan menjadi seorang ayah lagi menantikan anak pertamanya. Jadi bapak udah gitu tobat, listeners, punya karya yang gila-gila banget. Terus abis itu ya harusnya akan jauh lebih baik di kehidupan Charlie Puth ke depannya ya. Masih ada Chris Putra nih, listeners, yang nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam di V Jalan Sore. Kalau lagi capek, kalau lagi butuh istirahat, listeners, nggak ada salahnya mampir dulu lah gitu ya. Daripada kamu menerjang kemacetan kota Jakarta dan sekitarnya dan kota-kota pendukungnya, listeners ya. Yang ada, pertama nih, kamu tambah emosi, berkendaranya nggak fokus, bikin stres. Belum lagi ditambah dengan beban pekerjaan kamu, atau mungkin di rumah itu lagi renovasi, mungkin rumah kamu lagi rame-ramenya karena banyak saudara-saudara yang datang gitu, listeners ya. Atau kondisi anak kamu yang lagi nggak fit sampai akhirnya kamu tuh beberapa hari belakang gitu jadi tidurnya kurang gitu. Ya udahlah, mampir dulu, lo minum kopi kek, listeners. Minum sesuatu yang akhirnya bikin lo semangat biar berkendaranya apa tuh namanya bisa lebih fokus lagi, biar ya lebih aman lah gitu, listeners ya, menuju ke rumah kamu sambil dengerin lagu-lagu terbaik yang terus kita putar sampai nanti jam 8 malam, listeners. Tapi kalau kamu nih tipikal orang yang kayaknya nggak bisa lepas gitu ya untuk entah mencari semangat dan sebagainya lewat asupan-asupan, entah makanan entah minuman, sebenarnya bagus. Tapi kalau misal akhirnya jadi kecanduan, itu yang bahaya, listeners. Contoh energy drink, itu bagus tuh untuk dikonsumsi di beberapa kondisi. Tapi kalau lo udah kecanduan, nah bahaya. Kandungan itu gulanya tinggi, listeners. Ditambah beberapa kandungan-kandungan lainnya yang akhirnya ya akan membuat kesehatan lo tuh sedikit demi sedikit terkikis. Apalagi kalau misalnya lu suka minum minuman yang mengandung alkohol, my god. Nggak cuma kesehatan lo doang nih ya, gua kasih tahu, nggak cuma kesehatan lo doang, listeners, yang akan terkikis. Kreativitas lo akan terkikis, fokus lo akan terkikis. Satu lagi ya, secara fisik mental lo juga akan terkikis, listeners. Itu yang dialamin sama Charlie Puth. Jadi Charlie Puth ini dia lagi ngerasa bahwa gue tuh butuh sesuatu yang ngebuat gue sadar untuk membuat satu karya. Begitu, listeners ya. Soalnya dia kayaknya tuh mulai ngerasa dia kan sempet sangat amat heavy gitu mengkonsumsi alkohol, listeners. Sampai akhirnya dia, aduh, kayak gue harus berhenti deh nih. Entah mungkin pengaruh alkohol atau lain sebagainya gitu ya. Tapi ngebuat si Charlie Puth ngerasa nggak kreatif, ngerasa bahwa entah dari fisik, listeners, bahkan sampai mentalnya itu ngerasa terganggu gitu loh. Salah satu jadi titik baliknya si Charlie Puth sampai akhirnya dia bilang bahwa gue pengen berhenti deh minum alkohol gitu ya. Ada satu momen di mana dia mengkonsumsi alkohol terlalu banyak, listeners. Sobernya tuh sampai 2 hari. Gila. Itu momen di mana lo masuk ke klub hari Jumat, pulang hari Minggu. Gue nggak tahu lu pernah ngalamin hal itu nggak ya? Wah, udah hari Jumat nih, ngumpul nih bareng sama teman-teman, terus hilang, terus lu sadar hari Minggu. Nah itu tuh kondisi itu. Tapi Charlie Puth tuh untuk album terbaru listeners ya, si Whatevers, dia bener-bener buat karya yang secara sadar dia lakuin. Terus abis itu tingkat kreativitasnya dia ngerasanya, listeners, tingkat kreativitasnya itu semakin baik gitu ya. Ditambah dia akan menjadi seorang ayah
lagi menantikan anak pertamanya. Jadi bapak udah gitu tobat, listeners, punya karya yang gila-gila banget. Terus abis itu ya harusnya akan jauh lebih baik di kehidupannya Charlie Puth ke depannya ya. Soalnya dia ngerasa tuh mungkin karena si efek alkohol itu, entah pengambilan keputusannya Charlie Puth, entah berkaitan sama karyanya listeners, entah berkaitan sama dirinya dia sendiri, dia tuh kayak suka hilang gitu loh. Terus jadi ngebuat dia, aduh kayaknya nggak baik nih gitu loh buat buat gue ke depannya. Terus beberapa karya-karya dia pun kayak nggak orisinil karena dia buat tidak secara sadar, listeners. Dalam artian ya, dalam artian tidak secara sadar tuh ada beberapa keputusan-keputusan yang diambil ya karena pengaruh alkohol itu, gitu loh. Sampai dia ngerasa di album keempatnya dia, listeners, Whatevers, yang bakalan dirilis di tanggal 27 Maret nanti ya, dia dengan sadar bilang lagu-lagu atau karya di album Whatevers yang album keempatnya si Charlie Puth ini adalah album dimana dia sudah berhenti dari alkohol. Dia ngerasa ini nih baru nih, ini gue banget, ini yang harusnya bakal jadi masterpiece mungkin Charlie Puth untuk di kemudian hari gitu, listeners ya. Soalnya ya lebih ngerasa enteng secara badan, secara mental juga begitu, listeners. Ya ada satu dua efek dari alkohol itu kan seperti menenangkan. Untuk beberapa hal kondisi itu dibutuhkan. Tapi kalau lo konsumsi terlalu berlebihan, itu bermasalah, listeners ya. That's why ya jangan jangan ya kalau bisa jangan dikonsumsi sih. Tapi kalau misalnya ya kalau bisa jangan dikonsumsi udah. Biar lu nggak linglung ya guys, sih lo berangkat Jumat pulang Minggu tuh gimana rasanya. Apalagi udah mau jadi bapak. Gue nggak tahu ya. Kayaknya kalau tentang itu ada kesamaan antara gue sama Charlie Puth, listeners ya. Momen dimana gue menikah, memutuskan untuk menikah dan memutuskan untuk pun istri gue juga memutuskan yang sama untuk punya anak gitu, listeners ya. Momen mungkin jadi titik balik gue. Sebenarnya pernikahan tuh udah jadi titik balik buat gue, buat istri gue. Begitu mau punya anak, wah titik baliknya bener-bener berbalik, listener. Sampai akhirnya gue mau make sure semua apa yang gue lakuin, semua hal yang gue ya entah perilaku, perkataan dan lain sebagainya sebaik mungkin lah. Soalnya cepat atau lambat anak gue akan meniru itu. Kayaknya Charlie Puth ngedengerin curhat gue deh, listeners ya, di salah satu siaran Vijalan Sore. Sampai akhirnya gue kayaknya harus berhenti untuk minum alkohol lagi. Begitu. Itu bagus tuh. Harus begitu, listeners ya. Jangan kayak si ya salah satu lagu dangdut lawas lah. Sudah mabuk ke minuman. Aha.